Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini kita akan membahas mengenai refleksi atau pencerminan. Sifat-sifat refleksi itu ada 7. Untuk pembuktiannya seperti ini. Misalnya ada sumbu X dan sumbu Y, kemudian ada titik A dengan koordinat 3,2, karena X-nya 3, Y-nya 2. Titik A ini akan kita cerminkan atau kita refleksi terhadap sumbu X, maka muncullah A aksen dengan koordinat 3, negatif 2. Nah, konsep dari pencerminan terhadap sumbu X ini, jarak antara titik A terhadap sumbu X dan jarak antara A aksen terhadap sumbu X ini harus sama. Nah, dari sini kita analisis, yang awalnya A itu 3,2, bayangannya menjadi 3, negatif 2. X-nya tetap 3 kan? Yang berubah itu hanya Y. Yang awalnya positif 2, dia menjadi negatif 2. Sehingga sifat yang pertama, jika X, Y direfleksi terhadap sumbu X, maka menjadi X, negatif Y. Nah, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, ketika X, Y direfleksi terhadap sumbu Y, maka yang berubah itu X-nya menjadi negatif. Negatif X, Y. Nah, sifat yang ketiga dibuktikan di sini ya. Jadi tidak semua sifat kita buktikan, hanya 2 sifat saja ya. Sifat yang ketiga terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu ini, garis merah ya. Titik A tetap 3, negatif 3,2. Direfleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksen atau bayangannya itu adalah 2,3. Ini kan sama jaraknya. Tuh. Nah, coba kita analisis. Yang awalnya 3 sebagai X, dia berubah menjadi Y. Yang awalnya 2 sebagai Y, dia berubah menjadi X. Maka sifat yang ketiga itu ketika X, Y direfleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya Y, X. Sifat yang keempat, terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka hasilnya negatif Y, negatif X. Yang kelima, terhadap garis X sama dengan A, maka yang berubah ini, X-nya 2A dikurangi X, Y, tetap Y-nya. Terhadap garis Y sama dengan B, berarti yang berubah Y-nya, X-nya tetap. Y-nya menjadi 2B dikurangi Y. Sifat yang ketujuh, terhadap titik asal A, B, maka dua-duanya berubah. X-nya jadi 2A dikurangi X, Y-nya jadi 2B dikurangi Y. Agar lebih paham mengenai materi refleksi atau pencerminan, mari kita simak beberapa soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Tentukan koordinat titik bayangan pada pencerminan berikut. A. Titik A 4,7 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Jadi yang kita soroti adalah pencerminannya. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Dari ketujuh sifat yang tadi, maka kita akan menggunakan sifat yang kelima, yaitu garis X sama dengan A, maka hasilnya 2A dikurangi X, Y. Gitu ya. Nah, kalau kita tulis terlebih dahulu rumusnya, kita misalkan X, Y dicerminkan, atau kita tulis M sebagai singkatan dari mirror. Mirrornya apa? X sama dengan 3 kan? Kita misalkan sebagai A terlebih dahulu sesuai dengan rumus. Hasilnya adalah 2A dikurangi X, Y. Nah, titik yang diketahui itu adalah titik A 4,7 dicerminkan terhadap X, A-nya itu 3 di sini. 3, maka hasilnya kan 2A dikurangi X. Kita tulis 2 kali A-nya 3 dikurangi X-nya 4. Ini Y tetap ya. Jadi 7 tidak berubah. Tetap aja 7. Lalu kita hitung 2 kali 3, 6 dikurangi 4, 2. 2,7. Jadi 2,7 itu adalah bayangan dari titik A, atau kita tulis A aksen 2,7. Kemudian pertanyaan B, titik P 6, negatif 8 dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti dari ketujuh sifat ini kita akan menggunakan sifat yang kedua, yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Hasilnya negatif X, Y. Jadi yang berubah
X-nya menjadi negatif. Kalau kita tulis terlebih dahulu rumusnya, X, Y dicerminkan, berarti M terhadap apa? Y. MY hasilnya adalah negatif X, Y. Titik yang diketahui adalah titik P, 6, negatif 8. Dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya X-nya jadi negatif, awalnya 6 berarti negatif 6, Y-nya tetap, yaitu negatif 8. Jadi, negatif 6, negatif 8 ini merupakan P aksen atau bayangan dari titik P. Contoh soal nomor 2. Tentukan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti kita akan menggunakan sifat yang ketiga. Garis Y sama dengan X, maka Y, X. Kalau kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka kita tulis M, Y sama dengan X. Hasilnya adalah tadi Y, X. Nah, ini artinya X berubah jadi Y dan Y menjadi X. Yang awalnya persamaan parabola itu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X kurangi 8, maka bayangannya Y-nya kita ubah menjadi X. Tuh, berubah menjadi X. X-nya masing-masing berubah menjadi Y. Sehingga bayangannya kita peroleh Y-nya menjadi X sama dengan X kuadrat menjadi Y kuadrat dikurangi 2X berarti 2Y dikurangi 8. Nah, ini bayangan dari parabola yang diketahui. Contoh soal nomor 3. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 2X dikurangi 3 oleh pencerminan garis Y sama dengan negatif X. Berarti kita gunakan sifat yang keempat, yaitu garis Y sama dengan negatif X, maka hasilnya negatif Y, negatif X. Kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya. X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka hasilnya negatif Y, negatif X. Nah, berarti bayangannya Y berubah menjadi negatif X dan X berubah menjadi negatif Y. Jadi kita tulis negatif X sama dengan 2 kali negatif Y dikurangi 3. Hasilnya negatif X sama dengan negatif 2Y dikurangi 3. Atau kalau kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan negatif 1, maka hasilnya positif X sama dengan positif 2Y ditambah 3. Contoh soal nomor 4. Tentukan bayangan garis 3X dikurangi 2Y tambah 4 sama dengan 0 dicerminkan terhadap titik 1,2. Dari 7 sifat ini, maka kita gunakan sifat yang ketujuh. Terhadap titik A, B, maka hasilnya 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. X, Y dicerminkan terhadap A, B, maka hasilnya 2A kurangi X, 2B dikurangi Y. A dan B-nya sudah diketahui, yaitu 1,2. Berarti X, Y dicerminkan terhadap 1,2. Hasilnya yang awalnya 2A, kita ganti A-nya dengan 1. Jadi 2 kali 1 dikurangi X. Ini pun sama, B-nya kita ganti dengan 2. Jadi hasilnya 2 kali 2 dikurangi Y. 2 kali 1 dikurangi X, maka hasilnya 2 dikurangi X, 2 kali 2, 4 dikurangi Y, 4 dikurangi Y. Nah, artinya X kita ganti dengan 2 dikurangi X, dan Y diganti dengan 4 dikurangi Y. Sehingga kita peroleh bayangannya, yang awalnya 3X, X-nya ganti dengan 2 dikurangi X. 3 buka kurung 2 dikurangi X, awalnya negatif 2Y, Y-nya ganti dengan 4 dikurangi Y. Ditambah 4 sama dengan 0. Kita kalikan, ini hasilnya 6 dikurangi 3X. Negatif 2 kali 4 negatif 8. Negatif 2 kalikan dengan negatif Y, hasilnya positif 2Y ditambah 4 sama dengan 0. Kita urutkan. Negatif 3X ditambah 2Y. 6 dikurangi 8 negatif 2. Negatif 2 tambah 4 hasilnya positif 2 sama dengan 0. Kalau kita kalikan biar X-nya positif, berarti ruas kiri ruas kanan kalikan dengan negatif 1, hasilnya positif 3X
dikurangi 2Y dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi inilah persamaan bayangan yang diketahui. Kemudian contoh soal nomor 5, bayangan titik A 8,4 oleh pencerminan terhadap garis G adalah A aksen 6,4. A. Tentukan persamaan garis G. Nah, untuk menentukan persamaan garis G, berarti pertama kita tulis terlebih dahulu titik A itu 8,4. Nah, dicerminkan, tidak tahu pencerminannya oleh garis apa. Tapi hasilnya A aksen 6,4. Kalau kita lihat, di sini hanya titik X yang berubah. Titik Y tetap 4. Maka dari ketujuh sifat ini, yang paling mungkin adalah nomor 5 kan? Sifat yang kelima, ketika X-nya berubah. Yang lainnya X-nya tetap, hanya tandanya saja yang berubah. Nah ini nomor 5, sifat yang nomor 5, X-nya itu berubah. Berarti ini pun kita gunakan sifat yang kelima, ketika M X sama dengan A. Nah, di sini kita tidak tahu berapa nilai A-nya. Kalau kita misalkan 8,4 itu sebagai titik X, Y, dan A aksen itu hasilnya 2A dikurangi X, Y ya, maka kita akan memperoleh nilai A-nya. Nah, seperti ini. Dari 2A dikurangi X sama dengan 6, 2A dikurangi X-nya kan sudah ada, X-nya itu 8, sama dengan 6. Jadi 2A sama dengan 6 ditambah 8. 2A sama dengan 14. Maka A itu sama dengan 7. Karena 14 dibagi 2, 7. Maka persamaan garis G yang tadi ditanyakan di pertanyaan A itu adalah pencerminan terhadap X sama dengan 7. Kalau kita tulis lengkap, ini titik A 8,4 dicerminkan terhadap M X sama dengan 7. Bayangannya adalah 6,4. Itu pertanyaan yang A. Sekarang kita jawab pertanyaan B. Tentukan bayangan garis 3X tambah Y sama dengan 2 oleh pencerminan terhadap garis G, yaitu X sama dengan 7 tadi. Berarti awalnya kita tulis rumusnya dulu, X, Y dicerminkan terhadap M, X sama dengan 7. Hasilnya adalah 2A dikurangi X, Y. Ini tetap X, Y. Ini A dulu ya. Nah, berarti di bawah MX sama dengan 7. Hasilnya 2 kali A-nya ganti dengan 7. 2 kali 7 dikurangi X, Y. 2 kali 7, 14. 14 kurangi X, Y. Nah, berarti X-nya kita ganti dengan 14 dikurangi X, dan Y-nya tetap menjadi Y. Sehingga bayangannya awalnya 3 kali X atau 3X, X-nya ganti dengan 14 dikurangi X. Jadi 3 buka kurung 14 dikurangi X, tambah Y sama dengan 2. Kita kalikan 42 dikurangi 3X tambah Y sama dengan 2. Jadi negatif 3X tambah Y sama dengan 2. 42-nya pindah ruas menjadi negatif 42. Maka negatif 3X tambah Y sama dengan negatif 40. Atau kalau mau kita kalikan biar X-nya positif, berarti ruas kiri ruas kanan, kalikan negatif 1, hasilnya 3X dikurangi Y sama dengan positif 40. Jadi inilah bayangan dari garis 3X tambah Y sama dengan 2. Baiklah, demikian pembahasan beberapa contoh soal mengenai refleksi atau pencerminan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat dan bisa dipahami dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.